Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Seperti biasa, gua kembali untuk membahas review Champions League babak perempat final yang sudah berlangsung tadi malam. Ada dua pertandingan yang spektakuler menurut gua, luar biasa. Yang pertama kita bahas dulu adalah Milan berhadapan dengan Napoli. Main di kandang Milan di San Siro. Milan punya rekor yang cukup bagus terutama di match terakhir menghadapi Napoli. Milan mampu menang 0-4 di Serie A di kandang Napoli. Walaupun kita tahu kondisinya seperti apa, Napoli sudah hampir pasti juara, jadi mungkin fokusnya Napoli ini di Champions League ya, untuk menghadapi Milan di pertandingan ini maupun di leg kedua. Nah, kita masuk ke starting 11. Milan main dengan 4-2-3-1 di atas kertas. Maignan bermain luar biasa, almost ya, setiap kali dia dimainkan dan selalu memberikan kontribusi. Calabria, Kjaer, Tomori, Theo di belakang. Dua pemain di tengah, at least tiga kalau menurut gue, Tonali, Benacer, Krunic sering bergantian posisi untuk membantu serangan maupun defense. Dan di depan ada Leao di kiri, Brahim Diaz di kanan, dan juga Olivier Giroud yang nggak kelihatan 90 menit. Tapi nggak dapat supply juga kan, jadi kita nggak fair. Karena Giroud memang kan lebih kuat dari bola-bola udara ya, dibandingkan dia suruh lari lah, banyak kemarin trupas-trupas yang Giroud nggak nyampe gitu. Sedangkan Napoli main dengan 4-3-3, Alex Meret, Di Lorenzo, Rahmani, Kim, dan juga Mario Rui di belakang. Mario Rui ini ya menurut gue jelek banget ya. Gue lebih serak kalau yang main itu si Matias Oliveira, jujur aja. Karena berkali-kali Mario Rui ini udah speednya kalah, bodinya kalah ya. Terus di tengah ada Zambo Anguissa, Lobotka, dan juga Zielinski. Lozano di depan dengan Elmas dan Kvaratskhelia. Oke, jadi di babak pertama ya, awal-awal dari sejak awal Napoli sudah ambil inisiatif. Napoli sudah berusaha untuk menekan Milan serius. Tapi karena apa ya kalau gue bilang, finishing itu yang menjadi masalah dari Napoli. Finishing mereka tidak clinical. Mereka membilap serangan dengan baik, dari tengah baik, Lobotka baik, Zielinski baik, tapi di depan Lozano, Kvaratskhelia kehilangan Osimhen. Karena terlihat Elmas ini bukan seorang striker, dia tidak bisa disalahkan juga. Tidak bisa disalahkan. Kenapa tidak dimainkan Raspadori misalkan sejak awal? Ya itu kembali menjadi keputusan dari Spalletti. Ya cuman yang jelas Osimhen ini sangat berpengaruh perannya. Karena tidak ada Osimhen, pemain itu seperti kebingungan mau cari siapa di kotak penalti. Biasanya ada Osimhen. Ya. Sehingga ditambah memang save juga dari Maignan. Ketika ada peluang, di situ ada Maignan. Sedangkan Milan di babak pertama sebenarnya mereka nggak kuasai bola. Mereka hanya justru mendapatkan peluang yang cukup berbahaya di babak pertama dari counter. Leao pertama masih melebar, yang kedua jadi gol. Ya kan, golnya Benacer itu lewat skill individu dari Brahim Diaz dulu. Lalu ada dari corner yang headingnya kena Mistar dari Kjaer. Jadi Milan pun sebenarnya tidak bermain sebagus itu di babak pertama. Masuk babak kedua. Babak kedua tidak banyak berubah. Milan dan juga Milan karena keunggulan 1-0 mereka bermain memang lebih apa ya kalau gue bilang, lebih defense lah. Ya sedangkan Napoli lebih menyerang. Cuman yang seperti gue bilang tadi, mereka hanya menyerang, mereka hanya mengancam, mereka hanya memberikan gelitikan terhadap AC Milan. Karena itu yang tadi, nggak ada finisher di lini depannya Napoli, tidak ada seorang Osimhen yang sangat berpengaruh. Kombinasi Osimhen dengan Kvaratskhelia ini sangat penting. Ketika satunya tidak ada, maka mempengaruhi performa dari satunya lagi. Ibaratnya kalau Osimhen nggak ada, Kvaratskhelia ada, ya Kvaratskhelia juga bermain jelek karena tidak ada tandem. Kalau udah tandem tuh kayak gitu, kayak Vinicius Benzema lah, contohnya seperti itu. Nah, yang disayangkan adalah mungkin Napoli ini eh, secara mental. Nah, ini yang kita tidak pernah bicarakan. Bahwa kita bilang Napoli bermain luar biasa, iya. Tapi di Liga, di Champions League belum terbukti. Mereka menang lawan Liverpool pembantai, betul. Tapi di kandang Liverpool mereka kalah 2-0. Artinya mereka bukan tim yang luar biasa banget di Champions League. Dan belum teruji, itu yang menjadi masalah. Nah, ketika melawan Milan ini terbukti mental mereka tidak kuat. Bahkan mereka kena kartu merah. Zambo Anguissa dari 4 menit mereka dia kena kartu merah. Bahkan ada dari menit 70 sampai 78 ada 4 kartu kuning yang dialami oleh Milan.
Artinya oleh Napoli, sorry. Pemain-pemain ini tidak siap bermain di kompetisi yang menuntut lu untuk apa ya, ibaratnya menghalalkan segala cara, bahasa kasarnya seperti itu, untuk memenangkan pertandingan. Ini bicara mental, dan menurut gue Milan punya plus point di situ. Mereka tahu cara untuk memenangkan pertandingan di Champions League, walaupun dengan bermain tidak sebagus Napoli misalkan seperti itu, hanya mengandalkan counter, dan berapa kali cukup berhasil counternya, cukup berbahaya kepada Napoli. Maka dari itu, ya kita lihat nanti di leg kedua masih sangat terbuka. Keunggulan 1-0 Milan, ya ini bukan berarti bahwa Milan sudah pasti lolos, tidak. Di leg kedua nanti ini akan menjadi seru di Napoli, di kandang Napoli. Bukan berarti akan dibantai juga Milan. Enggak, Milan sudah membuktikan mereka bisa kalahkan Napoli 4-0 di kandang Napoli. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Apakah feeling gue sih Milan akan bermain lebih reaktif nanti di leg kedua. Tapi kita lihat itu masih jauh lah. Masih minggu depan nanti akan gue bahas lagi previewnya lebih jelas. Nah, kita ke match selanjutnya. Real Madrid Chelsea. Real Madrid menang 2-0. Real Madrid itu turun dengan 4-3-3 seperti persis pada saat melawan Barcelona. Starting 11-nya Courtois, Camavinga di kiri, Alaba, Militao di tengah, Carvajal di kanan. Di tengah ada Modric, Kroos dengan Valverde. Di depan ada Vinicius Junior, Benzema, dan juga Rodrigo. Sedangkan Chelsea, era Lampard, yang gue jujur tidak pernah lihat Chelsea bermain dengan 3 back atau 5 back. Di pertandingan kali ini mereka bermain dengan 5 back, 5-3-2. Sebenarnya formasi ini sudah pernah dipakai oleh Chelsea. Ya, Chelsea pernah main dengan formasi ini itu di zamannya Bruno Saltor pada saat mereka seri lawan Liverpool. Mereka formasinya juga sama, 3-5-2. Persis. Cuman beda Havertz waktu itu main, sekarang Sterling. Tapi 3 back. Nah, sekarang Lampard ini 5 back. Kenapa gue bisa bilang 5 back? Sebenarnya sama sih. Pada saat build up harusnya kan jadi 3 back. Cuman implementasinya adalah di 15 menit awal contoh. Itu Chelsea cuma ngincer counter. Memang peluang berbahaya pertama itu didapatkan oleh Chelsea lewat counter, lewat Joao Felix. Itu pun ya setengah peluang. Sorry itu saya karena tendangnya itu ke tengah. Nggak mungkin Courtois kebobolan kayak gitu. Tapi apakah Chelsea bisa megang bola? Iya, megang bolanya juga di tengah doang. Giliran dipres oleh Madrid, dan Madrid itu beberapa kali melakukan pressing yang sangat intens, itu hilang, semua hilang bola Chelsea. Benar-benar hilang bola. Nah, Madrid mendapatkan setengah-setengah peluang. Ya, setengah-setengah peluang. Yang belum terlalu berbahaya lah, ibaratnya seperti itu. Di 15 menit awal. Jadi, Chelsea cukup bisa ngelawan nih di 15 menit awal. Terutama. Ya, masih ada shoot yang dari Benzema masih pelan, menit 12. Valverde yang tendangannya melebar. Madrid juga dapat peluang 15 menit awal. Cuman, habis itu, menit 21, Vinicius dapat gol. Itu kan golnya benar-benar passing dulu, dan akhirnya Carvajal mampu melakukan long ball kepada Vini, ya, baru Benzema ya memanfaatkan rebound, mampu di save Kepa dan Benzema di situ. 1-0. 1-0, sorry itu saya habis itu ya mungkin menit 23 ada peluang dari Sterling yang menurut gue peluang besar satu-satunya dari Chelsea di pertandingan kali ini. Tapi habis itu Chelsea benar-benar udah nggak bisa ngelawan lagi. Madrid benar-benar take the control. Dan yang gue senang dari pertandingan kali ini adalah Madrid benar-benar, ini menurut gue adalah salah satu match terbaik dari Real Madrid musim ini. Ini bukan lebay mungkin. Ya, tapi I've seen every match dari Madrid, dan ini adalah salah satu penampilan terbaik dari Madrid secara overall. Semua pemain hampir bermain bagus. Ya, mereka bermain dengan sangat-sangat fluid. Vinicius yang selalu melebar ke kiri, kali ini loh, dia bisa ke tengah, dia bisa ke kanan, bertukar posisi dengan Benzema. Rodrigo begitu fluid, Modric, Kroos, Valverde mengontrol ini tengah benar-benar. Namanya Enzo, Kante, Kovacic itu tenggelam sama sekali. Camavinga main selalu keren kalau main di back kiri. Militao, Alaba pun solid. Carvajal juga berapa kali bisa memberikan passing yang bagus. Jadi hampir semua pemain luar biasa. Dan ini perbedaan dengan Bayern Munchen kemarin. Lini depan Munchen tidak ada koneksi, sehingga sulit untuk membuild up sebuah serangan. Sulit bekerja sama. Berbeda dengan Madrid, 3 pemain di depan ini saling terkoneksi. Seperti chemistry ini udah main 5 tahun. Vinicius bertukar, wah gila, keren banget, serius. Kombinasi antar pemain. Jarak pemain dekat.
Ya, support dari Camavinga seringkali bertukar posisi dengan Vinicius. Kadang Camavinga yang masuk, kadang Vinicius yang masuk. Bener-bener kayak robot. Itu yang membuat gue happy. Dan makin babak kedua ya makin dominan sekali Madrid. Walaupun lebih banyak setengah peluang ya. Madrid lebih banyak setengah peluang. Mungkin yang bisa dikritik dari Madrid adalah finishingnya. Seringkali finishingnya itu masih terlalu mudah untuk Kepa bisa tangkap. Ya, that's it. Sisanya mereka bermain begitu dominan, begitu mengajari istilah Chelsea untuk bermain gimana sih main luar biasa tuh. Itu Madrid tunjukkan tadi malam. Ya dengan 57% penguasaan bola. Sampailah gol kedua finish Marco Asensio. Enggak, jangan dia dulu. Si Ben Chilwell menit 59. Di awal babak kedua Chelsea sebenarnya mulai menunjukkan bahwa mereka ingin mencetak gol. Cuman tiba-tiba menit 59 lewat pergerakan dari Rodrigo, Ben Chilwell ini gue bilang layak kartu merah. Karena dia jelas-jelas menarik dan dia tidak protes. Karena dia tahu apa yang dilakukan itu bodoh. Kartu merah. Kartu merah main dengan 10 pemain. Apa yang dilakukan oleh Lampard? Dia ganti Kai Havertz dengan Sterling. Oke. Tahu Joao Felix diganti siapa? Chalobah. Artinya mereka benar-benar mempertahankan 5 back di saat mereka tertinggal. Artinya memang udah gak mau menang kan. Gue gak ngerti makanya Lampard. Habis itu Marco Asensio masuk 3 menit berselang lewat gol. Karena pemain Chelsea pada ngopi. Ya pada saat corner tidak fokus. Habis itu ya dimainin sama Madrid. Praktis benar-benar Chelsea habis. Di leg kedua bukan berarti Madrid sudah pasti lolos. Cuman ini sulit. Kalau Madrid sudah unggul, sulit untuk mereka bisa di comeback. Karena mereka punya mental yang berbeda. Dan permainan yang luar biasa di pertandingan kali ini. Ya jadi Chelsea gue gak tau mau kemana. Gue lihat Lampard ini justru membawa Chelsea downgrade. Secara permainan dibandingkan Bruno Salter maupun Potter. Oke, kita lihat besok seperti apa match yang gue bahas. Mungkin dari Europa League. Salam sepak bola.